هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim, bahkan setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematiannya. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk suatu yang pasti yang akan datang kepada kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, dalam wasiatnya berkenaan dengan orang beriman yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala, Nabi mengatakan ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Yang terbaik di antara orang-orang yang beriman itu adalah yang mempersiapkan diri untuk kehidupan di negeri akhiratnya, kehidupan yang pasti, kehidupan yang abadi, kehidupan di negeri akhirat. Inilah pesan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. yakni orang beriman yang terbaik adalah yang dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan di negeri akhiratnya kelak. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya melihat apa yang telah dipersiapkan untuk kehidupan esok hari, yakni kehidupan kelak di negeri akhirat, kata Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa, yakni mereka yang masih hidup ini, melihat kepada apa yang telah dipersiapkannya untuk kehidupan esok hari, ini kehidupan kelak di negeri akhiratnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Inilah ayat yang menjelaskan hadis Nabi yang mulia tadi. Hendaknya kita hidup di dunia yang sementara ini betul-betul mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, kehidupan di negeri akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam agama ini telah dijelaskan berkenaan dengan apa yang perlu dipersiapkan untuk kehidupan akhirat, untuk kehidupan yang sebenarnya. Kita lihat contoh dalam hadis Al-Barra bin Azib dan hadis-hadis yang semisalnya. Hadis Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, dan semisal hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkenaan dengan pertanyaan malaikat di alam kubur. Ini kita lihat terlebih dahulu, yakni kehidupan di alam kubur, karena ini persinggahan. Alam kubur atau alam barzakh merupakan alam persinggahan, sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis yang sangat populer dari sahabat Utsman bin Affan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Idza najal insan fama ba'dahu aisar min wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sungguhnya kuburan merupakan persinggahan pertama. Persinggahan pertama apabila seorang hamba selamat di alam kuburnya, maka apa yang ada setelahnya mudah bagi dirinya. Namun jika di alam kubur sudah tidak selamat, kata Nabi, maka apa yang ada setelahnya
sulit bagi dirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita akan jelaskan yang pertama terkait dengan kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam kubur. Pertanyaan malaikat kubur adalah masalah akidah pada dasarnya. Apa pertanyaan malaikat kubur? Apa pertanyaan malaikat kubur? Yani tiga pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat kubur, munkar nakir, yakni man rabbuk, siapa Tuhanmu, man nabiyyuk, siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Dan ini yang disebut oleh sebagian ahli ilmu adalah al-usul ats-tsalatsah, yakni tiga landasan pokok. Maka apabila seorang hamba di alam kuburnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan ini merupakan bagian dari akidah Islam yang sangat mendasar, maka insya Allah ada kemudahan-kemudahan setelahnya, kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat kubur yang telah Allah siapkan bagi si hamba ini. Namun sebaliknya, jika tiga pertanyaan ini saja tidak dapat dijawab, tidak bisa dijawab, bagaimana? Tentu akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, akan mendapatkan keburukan-keburukan di alam kubur, akan mendapatkan azab-azab kubur wal-iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ini petunjuk dari agama agar kita mempersiapkan diri dari si akidah. Artinya apa? Kita wajib belajar akidah Islam dengan baik, dengan benar. Dan akidah Islam itu terangkum secara garis besar dalam rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Maka ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, fa akhbirni 'anil iman." Kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril dalam hadis Muslim ini, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kata Nabi yang mulia, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Inilah pokok dari masalah-masalah akidah. Maka kita wajib sekali lagi belajar akidah Islam, belajar akidah Rasul, akidahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, agar selamat kehidupan kita, dan tidak terombang-ambing dengan apa yang ada di zaman sekarang ini. Terlebih kita hidup di abad sekarang, di abad seperti ini, di zaman seperti ini, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan akidah, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah Rasul, yakni keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka apabila seorang ingin selamat di alam kubur dengan menjawab ketiga pertanyaan malaikat ini, hendaknya mempelajari akidah dengan baik, dengan benar, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pokoknya adalah at-tauhidu billah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok dari akidah itu adalah at-tauhid, bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa mati dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir kehidupannya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Nabi yang mulia menjelaskan, Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa akhir dari kehidupannya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dimasukkan ke dalam surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang perlu dipersiapkan agar kita dapat selamat di alam kubur kita, tempat persinggahan ini, yakni sekali lagi mempersiapkan akidah dari sekarang, mempelajari akidah Islam, akidah Rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan tidak keluar dari akidah Nabi Muhammad, akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang jelas di alam kubur. Kemudian untuk di alam akhirat bagaimana? Untuk di alam akhirat tentunya kita bisa mendapatkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dipersiapkan oleh kita sekarang adalah yakni berkenaan dengan ibadah-ibadah keseharian atau amal-amal atau aktivitas keagamaan
hendaknya semuanya itu haruslah cocok dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan nanti di akhirat yang pertama kali yang akan ditanya, kalau tadi ditanya di alam kubur apa tadi? Masalah akidah kan? Maka nanti di akhirat yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba adalah masalah salat. Masalah salat. Masalah salat, ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat-sangat mulia, ibadah salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat populer, kata Nabi yang mulia, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, kata Nabi. Idza salahat salaha sairu amalih wa idza fasadat fasada sairu amalih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Yang pertama kali, kata Nabi, yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada diri seorang hamba di negeri akhirat adalah salatnya, adalah ibadah salatnya, kata Nabi. Apabila salatnya beres, yakni dikerjakan sesuai dengan contoh Rasul, sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah yang lain juga insya Allah akan beres. Namun jika tidak, maka ibadah yang lain akan tidak akan beres, rusak. Karena ibadah salatnya sudah rusak, maka inilah yang perlu kita persiapkan hidup di dunia ini, yakni kita perhatikan ibadah kita sehari-hari. Kalau tadi kita perhatikan akidah kita, itu berkaitan erat dengan keyakinan, berkaitan erat dengan i'tiqad, keyakinan di hati. Nah, untuk salat berkaitan erat dengan amaliyah, dengan amal-amal, dengan perbuatan anggota tubuh, Maka hendaknya setiap muslim, baik pria maupun wanita, melihat kembali kepada amal-amalnya selama ini, melihat kembali kepada apa yang diperbuatnya selama ini, dari wudunya, dari salatnya, dari ibadah-ibadah yang lainnya, siyamnya, rukuknya, sebagainya, semua hendaknya diperhatikan kembali, dilihat kembali apakah sudah sesuai dengan contoh Rasul, atau paling tidak mendekat, apakah sudah mendekat kepada contoh Rasul atau tidak, atau belum. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sangat populer, saddidu au qaribu, kata Nabi, yakni hendaknya kalian cocok dengan sunnahku atau mendekat kepada sunnahku atau contohku dalam beribadah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu dipersiapkan dalam kehidupan kita untuk akhirat kita. Nah, kalau kita tidak memperhatikan ibadah kita selama ini yang kita kerjakan, lalu bagaimana nanti di akhirat? Kita ditanya oleh Allah, salat kita, ini kita dan sebagainya dari amal-amal. Maka kalau tidak dikerjakan sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis Muslim, kata Nabi yang mulia, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Sia-sia kita beribadah, sia-sia kita beramal, karena tidak ada contoh dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang lainnya adalah yakni yang berikutnya dari sisi muamalah. Ini yang juga perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Selain dari ibadah kepada Allah, sisi muamalah juga diperhatikan. Kenapa? Karena kelak Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat akan menghukumi para hamba, dan Allah akan berlaku dengan seadil-adilnya. Jangankan antar manusia, antar hewan saja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara hewan yang bertanduk, yang menanduk hewan lainnya sampai tanduknya patah, maka akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi manusia, apalagi kita sebagai manusia ini tentu akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seadil-adilnya. Dan apabila ada keterkaitan dengan urusan sama manusia, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Dan ingatlah kita dengan hadis hadis tentang al-muflis, orang yang bangkrut di negeri akhirat. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut itu?
Nah, ini sahabat ketika itu belum tahu apa jawabannya. Mereka hanya menggunakan akal sehat mereka. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah yang tidak punya fulus, tidak punya barang. Ya, itulah orang yang bangkrut, orang yang miskin, yang fakir, orang yang bangkrut, nggak punya harta. Apa kata Nabi? Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah mayyati bi salatin wa siyamin wa zakatin, kata Nabi, dan seterusnya. Yakni orang yang bangkrut di antara umatku adalah yakni mereka yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala ini, pahala itu dan lain sebagainya. Wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Namun ia selama hidupnya menzalimi manusia, yakni mencela si A, memukul si B, menumpahkan darah si C dan seterusnya. Maka Nabi yang mulia menjelaskan dalam hadis yang mulia ini bahwa pahala-pahala yang tadi dibawa akhirnya apa? Dibayarkan kepada pihak-pihak yang terzalimi, kepada si A, kepada si B, kepada si C, dan begitu seterusnya sampai akhirnya pahala-pahala tersebut habis. Fa in faniyat, apabila telah habis bagaimana? Bagaimana caranya? Karena pahala-pahala sudah habis. Pahala-pahala yang tadi dibawa sudah habis. Yakni caranya adalah bahwa dosa-dosa dari orang-orang yang terzalimi itu akan dilimpahkan kepada si fulan ini, kepada orang ini. Maka Nabi katakan faturiha finnar, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka si hamba ini, kata Allah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzu billah. Ini terkait dengan muamalah. Ini terkait dengan muamalah. Jadi ini pula yang perlu diperhatikan oleh kita selama hidup di dunia, yakni selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan dalam masalah muamalah. Jangan sampai kita menzalimi orang lain, kita ambil barang orang lain, kita pinjam uang orang lain dan tidak kita kembalikan, waliyadzubillah, ya, atau kita sakiti dia, kita cabik-cabik kehormatannya dan lain sebagainya, waliyadzubillah. Maka ini semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri akhirat. Maka hendaknya kita sekali lagi memperhatikan dan mempersiapkan diri. Dan sekali lagi inilah wasiat Nabi yang singkat padat. Nabi mengatakan sekali lagi kepada kita, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang yang beriman yang baik itu adalah yang mempersiapkan diri untuk kehidupan, ya, di akhiratnya, kehidupan yang baik, ya, kehidupan di akhiratnya kelak, ya. Dan inilah sekali lagi penjelasan yang singkat dari wasiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di siang hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Dan silakan ada waktu, ya, beberapa menit ke depan untuk soal jawab. Silakan boleh terkait dengan materi atau di luar materi, silakan. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Mengenai pertanyaan di dalam kubur, yang tiga pertanyaan malaikat itu, apakah ini untuk menjawabnya tergantung dari tingkat keimanan seseorang, atau memang Allah akan membantu kepada seseorang untuk bisa menjawab tiga pertanyaan? Iya. Berkaitan dengan pertanyaan malaikat kubur, disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib bahwa ketika mayit sudah berada di liang lahatnya dan liang kubur telah ditutup oleh tanah, ya, maka datanglah dua malaikat mendudukkan si mayit. Disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib, mendudukkan si mayit, lalu bertanya kepada si mayit tentang tiga pertanyaan tadi. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, ya. Yang jelas bagi mereka yang mempelajari akidah dengan baik, dengan benar, kemudian berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka di alam kubur tentu akan bisa menjawab pertanyaan malaikat ini. Di alam kubur akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Kemudian bagaimana dengan orang yang ini biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hatinya. Bagaimana keyakinannya, bagaimana akidahnya.
bagaimana akidahnya dan keyakinannya. Dan ini kita serahkan kepada Rabbul Alamin. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ya, kalau boleh jadi ya, yakni apabila dosa-dosanya banyak, dosa-dosanya lebih banyak dari amal salihnya, ya, dari amal salihnya, maka dia akan mendapatkan siksa di alam kubur. Siksa di alam kubur. Namun untuk menjawab pertanyaan tadi, tentu kita serahkan kepada Allah bagaimana akidahnya ini, bagaimana keyakinannya atau akidahnya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang yang dosanya ya lebih banyak dari hasanat, kebaikan-kebaikannya, maka boleh jadi akan dibalas atau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur terlebih dahulu, ya, untuk meringankan nanti sisanya di akhirat, atau dibayar atau dihukum di kubur dan di akhirat, ya, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, ya, atau syafaat dari malaikat-malaikat, atau syafaat dari hamba-hamba Allah, ya, yang salih lainnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua ya, kemungkinan ini banyak sekali. Kemungkinan ini banyak sekali. Maka kita lihat contoh di antara kubur-kubur kaum muslimin yang dilewati oleh Rasulullah SAW, ya, ketika itu beliau melewati dua kubur yang kata Nabi kedua penghuninya sedang disiksa di alam kuburnya. Yang pertama, apa sebabnya? Karena tidak yakni tertutup ya dari buang air sehingga terlihat auratnya. Dan yang kedua adalah an-namimah, ya, mengadu domba. Nah, inilah dua dosa ini menyebabkan si penghuni kubur ini dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu Nabi mendoakan agar siksaannya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu ya kepada siapa yakni hukumannya tertuju, siapa yang berhak mendapatkan hukuman di alam kubur misalnya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka pentingnya kita ya mendoakan kaum muslimin, ya, mendoakan kaum muslimin agar mereka yang telah mendahului kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di alam kubur, yaitu diantaranya adalah ketika kita melakukan ziarah kubur, ketika kita melalui kubur-kubur kaum muslimin, kita doakan dengan doa misalnya assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah, itu misalnya, atau doa yang lain dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bisa kita doakan seperti ini, atau dalam salat kita misalnya, ya, ketika kita dalam perjalanan kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita misalnya, ya, dari orang tua, kakek nenek dan sebagainya yang kita ingin doakan. Nah, silakan kita doakan mereka. Mudah-mudahan doa kita ya ada manfaatnya bagi si mayit di alam kubur, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan di alam kubur. Wallahu taala alam. Ya, jadi sekali lagi kalau berkaitan dengan menjawab pertanyaan malaikat kubur, itu kita dikaitkan dengan apa? I'tiqad, keyakinan atau hati. Makanya sering Nabi mengatakan dalam hadisnya apa? Apa kata Nabi? Yakni al-amru ilallah, yakni fima ma'nah. Dikatakan oleh Nabi SAW, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis yang sangat populer, Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kata Nabi, aku telah diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan yang seperti itu, maka terlepaslah dari diriku, ya, artinya mereka menjadi kaum muslimin, bagian dari kaum muslimin, dan hisabnya, Nabi mengatakan hisabnya kelak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang Maha mengetahui berkenaan dengan hati seorang hamba. Apabila hatinya benar-benar dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan di alam kuburnya bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat kubur. Bisa menjawab 3 pertanyaan dari malaikat kubur. Wallahu taala alam. Nah, silakan Pak.
Baik. Yang dijelaskan oleh Rasul dalam hadis Al-Barra bin Azib adalah keumuman dari kematian. Artinya mereka yang mati secara wajar, artinya dikuburkan sampai dikuburkan di liang lahatnya, maka secara umum seperti itu Nabi menjelaskan bahwa ya si mayit ya sebelum ditanya oleh malaikat kubur akan didudukkan oleh dua malaikat ini. Akan didudukkan oleh dua malaikat. Ini merupakan perkara gaib yang tentunya kita hanya mengimani saja, karena tidak mungkin terfikirkan dengan akal kita yang terbatas ini, karena yang namanya liang ya lahat itu sangat sempit. Liang lahat sangat sempit, ya sebatas tubuh si mayit saja. Ya ketika terbaring di liang lahatnya. Lalu bagaimana didudukkan? Allah taala alam, Allah yang maha ya ini mengetahui, dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bisa menjadikan segala sesuatu ya apa yang dikehendakinya. Yang jelas cukup kita imani yang seperti ini. Kemudian tentunya dalam hal ini tadi pertanyaannya terkait apa? Yang tenggelam ya. Untuk mayit yang tenggelam atau dibakar, terbakar menjadi abu, atau dimakan binatang buas misalnya ya, tidak tersisa lagi sampai tulang-tulangnya dimakan oleh binatang buas sebagainya, maka ini semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya ia telah berada di alam barzakh istilahnya, walaupun memang tidak dikubur ya, tidak dikubur, tetap dikatakan di alam barzakh, alam pemisah namanya, antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu namanya alam barzakh. Walaupun ya misalnya ada orang qadarullah rumahnya terbakar ya sampai dia menjadi abu di dalamnya, sampai misalnya ada sebagian orang dikremasi, debunya disimpan di toples sebagainya, tetap kita katakan ia berada dalam barzakhnya, dan urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita serahkan kepada Rabbul Alamin, dan Allah Maha Kuasa dalam masalah ini. Tetap Allah tidak akan yakni luput pengetahuannya ya dan pengadilannya dari para hamba ini yang sudah meninggal ini, dan bagaimanapun caranya, dan mereka apakah dikubur atau tidak dikubur, maka jelaslah mereka pasti akan ditanya oleh malaikat kubur atau malaikat ya Munkar Nakir namanya, wallahu taala alam. Kemudian yang kedua tadi? Udah cukup ya. Ya. Siapa lagi, Pak? Nah. Assalamualaikum. Mengenai sholat subuh, kalau misalkan kita terbitan dan kita bangun setelah suruh setelah matahari, apakah kita langsung sholat atau Iya, ini setelah matahari terbit kita baru bangun begitu? Pada saat matahari terbit jangan sholat. Ya ditunggu sampai matahari itu betul-betul terbit baru sholat subuh. Ini bagi mereka yang kesiangan seperti ini, ya tentunya sekali lagi ketika melihat kok matahari sedang terbit, jangan sholat subuh langsung. Tunggu sampai matahari terbit baru sholat subuh 2 rakaat. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak Ustaz bisa tolong saya untuk memberikan jalan keluar kepada saya. Saya punya keyakinan Pak Ustaz bahwa sholat adalah yang pertama kali besar di yaumil akhir adalah sholat. Sholat baik semua baik, sebagaimana yang telah sampaikan Pak Ustaz tadi. Dan saya punya keyakinan bahwa sholat yang baik adalah di awal waktu di mana ajan dikumandangkan dan salat berjamaah. Tapi masalahnya Pak Ustaz, pada saat saya maghrib, saya ada dalam perjalanan Pak Ustaz. Bahkan bos gimana ya? Pada saat ajan maghrib dikumandangkan, saya harus keluar. Mohon solusinya Pak Ustaz, apakah sholat saya bisa dipodok atau dijamah dengan isya, atau alternatif yang terakhir saya harus keluar dari pekerjaan ini karena mengganggu sholat maghrib saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak yang bertanya, ya ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan Bapak dan kita semua. Dalam masalah ini tentunya harus ada komunikasi yang baik antara Bapak dengan pimpinan ya perusahaan, walaupun non muslim.
Karena di antara non muslim juga ada yang berpengertian, ada yang sangat pengertian, yakni bahkan di antara non muslim itu bertanya kepada karyawannya, bahkan sekali lagi menegur, Anda ini sudah sholat atau belum. Itu di antara bos-bos non muslim, sampai seperti itu, pengertian sekali, ya, sangat pengertian sekali. Dan tentunya kalau yakni misalnya kok yakni apa namanya menzalimi hak kita sebagai muslim, tentu bisa kita tegaskan kepada pimpinan tersebut bahwa Anda tidak boleh seperti ini. Saya akan ajukan kepada menteri apa namanya? Menteri Tenaga Kerja, bisa seperti itu. Itu hak, ya. Kita sebagai pekerja harus dilindungi dan itu hak yang luar biasa, ya, sebagai muslim harus terpenuhi, yakni salat. Harus dia mengerti, siapapun orangnya, walaupun dia yakni non muslim dari luar negeri misalnya, harus dia mengerti. Kalau tidak kita ancam dia. Saya akan laporkan kepada menteri. Ya, Anda zalim seperti ini, nggak boleh seperti ini. Ya, jadi jelas kita berikan hak, kita tunaikan kewajiban kita, dan kita juga harus yakni penuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat dengan baik, dengan benar, dan beri waktu walaupun sebentar misalnya, itu saya katakan harus ada komunikasi yang baik. Harus ada komunikasi yang baik dan harus berani, seorang muslim harus berani mengungkapkan yakni tentang seperti ini berkenaan dengan kewajibannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan, ya, akan ada jalan keluarnya. Saya katakan mudah-mudahan akan ada jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada lagi? Cukup ya. Baik, saya kira waktu tidak memungkinkan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.